Shalom sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan. Jumpa kembali dalam renungan Sabda Bapa Surgawi. Renungan firman Tuhan bagi kita pagi hari ini yang terambil dari kitab Hosea pasal 4 ayat 1 sampai ayat 2. Saya akan bacakan buat saudara dan saya dari kitab Hosea. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih, dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan dan penumpahan darah, menyusul penumpahan darah. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan pagi hari ini kita akan belajar pentingnya pengenalan akan Allah. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari kisah atau sejarah dari kitab nubuat Hosea, di mana antara hubungan Israel dengan Allah digambarkan dalam kehidupan Hosea, bahkan dalam kehidupan rumah tangganya. Bagaimana cintanya Allah, bagaimana begitu mengasihinya, begitu besar kasih Allah kepada bangsa Israel, sehingga bangsa ini selalu diberikan kesempatan, diberikan peluang untuk terus mereka didorong supaya berubah, dan bahkan juga sehingga hubungan mereka kepada Tuhan baik. Saudaraku yang saya kasihi, di dalam pasal 4 ini bagaimana merosotnya moral bangsa Israel, bagaimana kelakuan-kelakuan yang digambarkan seperti di dalam ayat 2 ini. Dikatakan hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan dan penumpahan darah, menyusul penumpahan darah. Saudaraku yang saya kasihi, semua sifat, karakter, gaya hidup bangsa Israel yang digambarkan di dalam ayat 2 ini sangat membuat Allah murka, sangat membuat Allah begitu rasanya Allah mau marah dan mau menghukum bangsa ini, sehingga dia jelaskan di dalam ayat 1, seakan-akan bangsa ini dibawa ke dalam sebuah pengadilan untuk memperkarakan bangsa ini. Di dalam ayat 1, dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Sepertinya diumpamakan di ruang sebuah sidang, di mana terdakwa adalah bangsa Israel. Bangsa Israel dihakimi oleh karena perbuatan-perbuatan dosa mereka kepada Allah. Namun akhirnya terjadi, dikatakan di dalam ayat 1, ayat 1b, dikatakan demikian, sebab tidak ada kesetiaan. Perkara mereka ada 3 dijelaskan di sana. Sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih, dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Betapa buruknya moral, betapa jahatnya manusia itu apabila belum mengenal Allah. Kejahatan-kejahatan di dalam ayat 2 ini menjadi gaya hidup bangsa Israel pada saat itu, sehingga bangsa ini dihakimi oleh Allah, ditunjukkan perbuatannya. Intinya adalah tidak adanya pengenalan akan Allah. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, awal sebuah perubahan hidup manusia yang jahat jadi baik, yang jauh jadi dekat kepada Allah, yang belum bertobat jadi bertobat, diawali titik baliknya adalah pengenalan akan Allah. Pentingnya pengenalan akan Allah. Untuk itu saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari saudara dan saya, kalau hidup kita mau berubah, mau diubah oleh Allah, apakah saudara benar-benar sudah mengenal akan Allah? Sehingga ketika yang kita lihat di dalam 3 perkara ini, perkara yang paling besar dan penyebabnya adalah tidak adanya pengenalan akan Allah. Jadi langkah pertama adalah kenallah Tuhanmu baik-baik, lewat kebenaran firman Allah, lewat sabda Allah, lewat mendengarkan khotbah-khotbah, lewat membaca firman Allah, membaca buku-buku rohani. Kenal lebih jelas siapakah Tuhanmu.
Yesus Kristus yang datang ke bumi ini, misi utamanya adalah untuk menyelamatkan saudara dan saya. Seperti Yohanes pasal 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Langkah pertama pengenalan akan Allah adalah bertemu dengan Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Baru kasus kedua, dampak karena tidak ada pengenalan akan Allah, tidak ada dikatakan di sana Bapak Bu, tidak ada kasih. Kasih itu dimulai dari pengenalan akan Allah yang baik. Setelah kita mengenal Allah, dari kita memiliki kasih itu, yaitu Allah sendiri, karena Allah adalah kasih. Untuk itu saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, sangat penting hidupmu mengenal Allah, sangat penting rumah tanggamu mengenal Allah, sangat penting anak-anakmu mengenal Allah, sehingga di dalam pengenalan Allah itu akan ada kasih di sana, kasih kepada Allah, kasih kepada sesama, kasih kepada anak-anak, dan kasih kepada orang tua, yaitu pengenalan akan Allah dan akan ada kasih. Bangsa Israel karena tidak mengenal Allah dengan baik, akhirnya tidak ada kasih. Dan yang ketiga saudaraku, ketika kita mengenal Allah dengan baik, kita akan memiliki kasih. Dan yang ketiga dikatakan tidak ada kesetiaan. Kesetiaan itu adalah akibat karena adanya kasih. Kasih itu adalah diawali dengan pengenalan akan Allah dengan baik. Saudaraku yang saya kasih, semakin kita mengenal Allah dengan baik, semakin kita mengenal Allah dengan dalam, semakin bertumbuh kasih kita kepada Allah, semakin bertumbuh kasih kita kepada jiwa-jiwa yang belum diselamatkan, dan juga akhirnya kita makin setia. Tiga perkara ini tidak ada di bangsa Israel. Tidak ada pengenalan Allah dengan baik, tidak ada kasih, tidak ada kesetiaan. Sehingga akhirnya terjadi hukuman ke bangsa ini di dalam ayat 2. Hanya mengutuk, berbohong, membunuh, dan mencuri, berzina, melakukan kekerasan, dan penumpahan darah, menyusul penumpahan darah. Dan selanjutnya kalau saudara baca sampai ayat 19, ditemukan di dalam pengadilan itu 3 perkara yang diperhadapkan ke bangsa Israel. Tidak ada pengenalan akan Allah, tidak ada kasih, dan tidak ada kesetiaan. Bapak Ibu, bayangkan kalau 3 ini tidak ada dalam rumah tangga saudara, kalau 3 ini tidak ada di dalam perkumpulan, apa jadinya? Untuk itu saudaraku yang saya kasih, mari sebagai orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, kalau engkau sudah mengenal Allah, teruslah belajar mengenal Allah, terus menerus belajar mengenal Allah. Semakin kita dalam mengenal Allah, akan semakin bertumbuh kasih kita kepada Allah, bertumbuh kasih kita kepada sesama kita, dan juga kita akan semakin setia. Kesetiaan itu adalah karena dalamnya kasih seseorang kepada saudara dan saya. Kesetiaan itu muncul karena dalamnya kita mengasihi Tuhan. Kenapa Tuhan setia terus menerus menuntun hidup saudara dan saya? Karena Dia mengasihi saudara dan saya. Jangan seperti bangsa ini, kehilangan kasih, kehilangan kesetiaan, kehilangan pengenalan akan Allah. Kesimpulannya pagi hari ini, kenallah Allahmu secara terus menerus, sehingga kasihmu bertumbuh dan kesetiaanmu bertumbuh juga. Kiranya renungan Sabas pada pagi hari ini mendorong saudara dan saya untuk terus menerus belajar untuk mengenal Allah lebih dalam, sehingga kasih saudara bertumbuh dan kesetiaan saudara bertumbuh. Betapa indahnya hidup saudara sebagai orang percaya kalau 3 hal ini ada di dalam saudara dan saya. Betapa indahnya rumah tangga saudara kalau 3 hal ini ada dalam rumah tangga saudara. Betapa indahnya gereja dan hubungan kita sebagai orang percaya kalau ada pengenalan akan Allah, kalau ada kesetiaan dan ada kasih. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, biarlah lewat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini membuka hati kami untuk terus belajar lebih dalam mengenal Engkau Bapa.
sehingga kasih kami bertumbuh dan kami menjadi pribadi-pribadi yang setia. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan saudaraku, kiranya renungan Sabas pagi hari ini memberkati saudara dan saya. Sampai jumpa dalam program Sabas di hari yang akan datang. Haleluya, shalom. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati lewat renungan Sabas pagi ini. Silakan like, subscribe, dan jangan lupa komen, membagikan juga kepada saudara teman seiman yang lain. Terima kasih.